Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pembangunan rumah hunian sementara atau Huntara di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh pada Kamis kemarin. Dalam kunjungannya ini, Presiden menegaskan bahwa tujuan negara adalah secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan masyarakat terdampak bencana di Aceh, Tamiang. Lantas seperti apa pemulihan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh? Kita akan bahas bersama dengan Direktur RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Dr. Andika Putra, dan juga akan nanti bergabung Saudara Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Saya akan ke Pak Dr. Andika dulu. Dr. Andika, ini kan Presiden Prabowo Subianto beberapa kali berkunjung ke Aceh Tamiang untuk melihat kondisi pasca banjir. Nah, kemudian kalau untuk secara umum, Dok, kalau Anda melihat mungkin pasien yang datang ke rumah sakit Aceh Tamiang, ini seperti apa kondisi warga? Baik, terima kasih. Saat ini memang sejak kami sudah membuka layanan di rumah sakit sejak tanggal 9 Desember, semakin hari memang jumlah kunjungan pasien makin meningkat. Dan yang terbanyak adalah kasus gangguan pencernaan, kemudian saluran pernapasan, sama dengan penyakit-penyakit kronik yang mengalami pemberatan yang butuh penanganan di RSUD. Di samping itu juga kami memang saat ini sudah membuka layanan operasi juga sudah berjalan, jadi pasien-pasien yang selama ini kami rujuk apabila membutuhkan tindakan operasi, sekarang saat ini sudah bisa kami lakukan di RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, kemudian kalau dari segi pelayanan semuanya gitu, Dok, secara keseluruhan, ini untuk rumah sakit Muda Sedia ini seperti apa? Apakah sudah 100% kembali seperti sedia kala? 100% belum. Memang pelayanan kami yang sudah berjalan, selain pelayanan gawat darurat juga pelayanan rawat inap. Yang awalnya rawat inap ini kami tempatkan di ruang IGD, namun alhamdulillah sekarang sudah kami pindahkan ke ruang rawat inap semula. Kami sudah membuka dua ruangan. Kemudian rawat jalan juga sudah kami pindahkan ke ruang semula, yaitu poliklinik rawat jalan. Kemudian yang sudah berjalan itu juga cuci darah. Untuk ruangan sendiri kami dengan dibantu dari seluruh elemen, terutama dari TNI, Polri, dan BUMN yang membantu. Ada dari PLN, ada dari PT Wika, kemudian PP, Kementerian PU, juga bahu-membahu membersihkan seluruh ruangan di rumah sakit. Alhamdulillah ruangan yang sudah dibersihkan sudah mencapai 90% dan sudah bisa segera dioperasionalkan. Namun memang kami masih menunggu bantuan alat-alat yang rusak untuk bisa melengkapi sarana-sarana untuk pelayanan di ruangan-ruangan tersebut. Dalam waktu dekat ini kami akan segera membuka ruangan ICU yang selama ini memang masih belum beroperasi, masih menunggu kiriman alat dari Kementerian Kesehatan, alat-alat ventilator, monitor. Kemudian Dok, ya, Dokter Andika, masih bisa mendengar suara saya, Dok? Dengar. Baik, kami tadi sempat terkendala, Dok, soal audio dan juga sinyal. Nah, sekarang, Dok, kami ingin tanyakan kembali terkait apa saja yang belum beroperasi secara optimal. Tadi ada ICU yang belum, tapi akan segera dibuka. Apalagi, Dok, yang sekiranya masih belum berjalan optimal sampai hari ini? Ya, yang belum berjalan optimal ICU, kemudian radiologi, kemudian unit pengelolaan darah. Itu bagian-bagian penting untuk menunjang seluruh pelayanan. Kemudian laundry, dapur gizi sementara kami alihkan ke dapur sementara memang. Kemudian juga saat ini yang penting juga adalah pembersihan saluran-saluran drainase, yang mana itu juga menjadi bagian penting dari penunjang pelayanan. Oke, masih banyak ya fasilitas yang kemudian perlu dipulihkan kembali. Kemudian saya sebelum nanti lanjutkan, Dr. Andika, saya mau sapa dulu Pak Abdul Muhari, Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB dari sambungan telepon. Selamat pagi, Pak Am. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Pak Am, kemarin kan Pak Presiden sudah rapat ya di Aceh Tamiang bersama dengan Menteri dan juga Kepala Lembaga untuk progres hunian sementara di sana, Pak Am. Ini kan disebutkan 8 Januari. 600 sudah bisa digunakan masyarakat. Ini seperti apa, Pak, kemudian progresnya untuk menuju ke tanggal 8 ini? Ya, untuk
jumlah hunian sementara yang saat ini berproses sedang dan sudah terbangun itu berjumlah 1.050 yang sudah ada tapak bangunan dan kondisi bangunan yang sudah terlihat. Sedangkan untuk daerah lain yang saat ini sudah melakukan pembersihan lahan, kemudian pengecoran lantai dan seterusnya, itu juga tersebar di 3 provinsi. Memang target kita dari kemarin yang dilaporkan oleh Kepala BP Danantara dan juga Kepala BNPB, ini 1.050 unit hunian, 600 di Aceh Tamiang yang kemarin sempat dilihat oleh Bapak Presiden, dan 450 unit lainnya yang tersebar baik itu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini sudah selesai di minggu pertama awal tahun ini. Dan ini untuk progres masih sesuai dengan schedule dan kita yakin bahwa itu sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Kemudian selain itu Mas Brahmana juga kemarin dilaporkan selain Huntara juga ada saudara-saudara kita yang memang berkeinginan tidak di hunian sementara. Karena ada rumah keluarga atau faktor lokasi dengan pekerjaan dan lain-lain, ini memilih untuk apakah itu mengontrak rumah, apakah tinggal di rumah kerabat atau keluarga sementara, yang nantinya ini pemerintah akan mendukung dana tunggu hunian namanya, sehingga nanti hunian tetap selesai. Dana tunggu hunian ini besarnya 600.000 per kakak per bulan. Ini khusus untuk bantuan mengontrak rumah istilahnya dalam tanda kutip. Dan ini juga sudah berproses, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sudah 18.000 rekening yang kita buka berdasarkan data by name by address dari pemerintah daerah. Dan ini akan terus berproses karena pendataan terus dilakukan. Tetapi tentu saja kita tidak menunggu seluruh pendataan selesai baru kita cairkan. Jadi ini nama yang sudah masuk, sudah terverifikasi dengan data kependudukan, data Dukcapil dari Kemendagri, ini sudah bisa kita cairkan hak-hak dari warga yang terdampak ini. Oke, baik, tidak hanya hunian sementara, tapi juga tadi bantuan untuk menunggu hunian tetap untuk mereka yang tidak ingin ataupun tidak berkenan untuk tinggal di hunian sementara. Saya kembali ke Dr. Andika. Dr. Andika, ini kan memang kalau untuk rumah sakit umum daerah Aceh Tamiang ini belum 100% beroperasi. Kemudian kalau dari pantauan Anda juga di Aceh Tamiang sendiri, soal pembersihan infrastruktur maupun juga jalan, akses jembatan, ini seperti apa, Dok? Ya, saat ini memang pembersihan sangat masif, dibantu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semua dari dukungan dari banyak pihak itu di sekitar Kota Karangbaru itu sudah nampak signifikan pembersihan. Mungkin nanti selanjutnya bergeser ke wilayah-wilayah kecamatan secara keseluruhan. Dan juga di sekitar rumah sakit juga sudah signifikan bersih arealnya, sehingga ini meningkatkan kebersihan lah lingkungan untuk mencegah wabah-wabah penyakit yang muncul akibat lingkungan yang kotor. Kemudian kalau untuk di rumah sakit sendiri, pasokan listriknya apakah masih dari genset, dan juga untuk pasokan air bersihnya seperti apa, Dok? Mohon maaf. Ya, dokter, untuk di rumah sakit umum daerah Aceh Tamiang sendiri, untuk pasokan listrik apakah masih pakai genset atau sudah secara permanen dialiri oleh PLN? Kemudian untuk air bersih juga seperti apa, Dok, pasokannya? Ya. Listrik alhamdulillah sudah stabil dari PLN. Namun memang kadang-kadang sekali-sekali mati lampu, namun itu masih tidak masalah, karena memang kita sudah ada backup genset yang cukup untuk membackup listrik di rumah sakit. Kemudian air sendiri dari PDAM sudah mulai masuk, namun memang karena lama terhenti ya, mungkin masih jaringannya masih kemarin sudah ditinjau langsung oleh dari Pak Menteri PU. Dan beserta jajaran, mungkin karena banyak lumpur atau kotoran atau angin, jadi mau segera di flush, dibersihkan salurannya semuanya, supaya airnya bisa mengalir dengan optimal. Saat ini ke depan itu mengalir tapi kecil,
Nah, mungkin perlu optimalisasi jalan saja tinggal. Baik, saya tanyakan kembali ke Pak Aam. Pak Aam, untuk pasokan listrik dan juga air ini kan masih terbatas gitu ya Pak ya. PLN kadang-kadang masih mati hidup, terutama di rumah sakit gitu. Dan juga pasokan air bersih masih ngalirnya kecil. Kadang-kadang malah tadi ada sedikit kotor ya gitu ya Pak ya. Nah ini seperti apa sebenarnya kalau untuk di Aceh Tamiang sendiri progresnya untuk aliran listrik maupun juga air bersih sudah berapa persen Pak sebenarnya? Kalau untuk aliran listrik ini masih terus berjalan menuju kondisi normal ya, Mas. Cuman untuk perbaikan gardu-gardu utama tegangan tinggi di wilayah Aceh Timur ini sebenarnya sudah selesai dilakukan, tapi sinkronisasi alirannya ini dari PLN masih terus menyempurnakan. Untuk air bersih, nah ini memang tantangannya agak besar karena di Aceh Tamiang ini tidak hanya pipa jaringannya yang terganggu, tetapi beberapa titik sumber air bersihnya pun ini juga terkendala dan terganggu akibat banjir longsor kemarin. Sehingga Bapak Presiden kemarin sempat menanyakan mengenai biaya sumur bor dan lain-lain yang merupakan salah satu alternatif sebenarnya sampai nanti jaringan PDAM 100% pulih. Nah, untuk sumur bor ini kita sudah cukup intens untuk melakukan pembangunan sumur bor. Ini juga butuh waktu, tetapi kita akan kejar di beberapa titik-titik krusial, khususnya Faskes, Fasdik, Fasum, Fasos ya, termasuk juga di hunian sementara itu akan menggunakan sumur bor untuk air bersih. Sementara nanti sumur bor ini dibangun, diperbanyak, kita akan dulu mengoptimalkan distribusi air melalui tangki, meskipun ini sifatnya memang rencana jangka pendek untuk mengatasi shortage kebutuhan dari air bersih khususnya rumah sakit. Jadi kita akan berupaya seoptimal mungkin, khususnya memang untuk Faskes, Fasdik dan Fasos ya. Kita akan optimalkan tidak hanya kalau misalkan kita memprediksi memang untuk pemulihan jaringan PDAM ini masih butuh waktu ya Mas Bremandaya, karena berkaitan tidak hanya jaringan pipanya, tapi sumber airnya sendiri itu masih terganggu. Jadi sementara ini diperbaiki, kita akan optimalkan dari sumur bor, kemudian mobil tangki dan tendon-tendon yang sudah kita sebar di beberapa titik di Aceh Tamiang. Kami mohon nanti diinformasikan saja Pak Dokter kebutuhannya, kalau misalkan masih perlu didukung dengan mobil tangki, tentu saja kita akan optimalkan untuk bisa operasional rumah sakit tidak terganggu. Oke, mobil tangki dan juga ada tadi sumur bor untuk sementara membantu pasokan air di Aceh Tamiang. Kemudian Pak Aam, kembali lagi soal hunian sementara. Ini kan targetnya ada 15.000 hunian sementara yang akan dibangun, dan sementara ini yang sudah ada progresnya baru 1.050 gitu ya Pak ya. Nah, untuk bisa mencapai 15.000 hunian sementara yang bisa terbangun, ini butuh berapa lama kira-kira targetnya Pak? 1.050 ini sebenarnya yang sudah mungkin 50% terbangun, Mas Bremana, seperti yang kita lihat di Tamiang kemarin. Untuk daerah lain, ini sebenarnya untuk lahan, kemudian proses pematangan lahan itu sudah berjalan. Estimasi kami saat ini untuk lahan yang sudah ada saja itu mungkin sudah bisa di angka 3.000 hingga 4.000. Dan ini proses identifikasi lahan terus kita lakukan, karena sebenarnya poin pentingnya atau pengkajian awalnya ini di lahan ini kita tentu saja harus cermat dalam memilih lokasi, karena kita tidak ingin tentu saja karena kita saat ini masih di puncak musim hujan, nanti lahan ini tentu saja harus kita pastikan tidak akan berpotensi terdampak bencana serupa. Maka ini yang perlu kita pastikan, sekiranya status lahan ini sudah clean and clear dan dari sisi aspek mitigasi bencana itu bisa digunakan, maka untuk pembangunan rumah ini kita sudah lihat laju performanya dari misalkan Danantara itu 600 rumah bisa selesai dari 8 hari dalam 8 hari misalkan. Nah, waktu proses ini juga kita akan optimalkan, tidak hanya dari BUMN tentu saja, Satgas TNI Polri juga sudah
sangat siap untuk bisa melakukan pembangunan ini, dan di beberapa tempat juga ini kita sangat bergantung pada Satgas TNI Polri, dan ini juga personilnya yang standby untuk penambahan personil jika diperlukan untuk mengejar waktu ini juga sudah ready. Jadi artinya kuncinya adalah pengusulan lahan dari pemerintah daerah. Karena lahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kiranya hal yang biasa clear, kami rasa dari sisi pembangunan itu bisa kita kebut, bisa kita percepat, Mas Bremen. Oke, paling tidak 3.000 sampai 4.000 rumah ini sudah ada lahannya ya, tinggal kemudian progresnya seperti apa. Tapi Pak Aam dan juga Dr. Andika ditahan sebentar dulu, kita juga akan simak bagaimana kondisi banjir yang kembali menerjang di Agam, Sumatera Barat, di mana ini kembali terjadi namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Banjir bandang mengakibatkan jalan utama Lubuk Basung Bukit Tinggi terputus. Proses pembersihan material banjir bandang dilakukan personel gabungan dengan turut mengerahkan 1 alat berat. Banjir dipicu longsor dari Kelok 28 pada jalur Jalan Kelok 44, Maninjau, Agam. Selamat pagi, Komandan. Izin melaporkan. Turun lagi. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kami telah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Selamat pagi, Rio. Ya, Rio, untuk audionya belum dibuka, Rio. Ya, saudara, kami masih mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Agam, Sumatera Barat, di mana memang beberapa kali banjir bandang kembali terjadi di Agam, Sumatera Barat pasca kejadian banjir bandang yang sangat besar pada bulan lalu. Selamat pagi, Komandan. Izin melaporkan. Seperti visual yang Anda saksikan di layar kaca ini, saudara. Halo. Lumpur masih. Halo. Ya. Halo. Oke, ini Halo. sudah tergabung bersama kami, saudara Rio Johannes dari Agam, Sumatera Barat. Rio, bisa mendengar suara saya? Ya, cukup bagus. Ya, baik. Ya, Rio, untuk kondisi terkini di Agam saat ini, banjir bandang berkali-kali terjadi dalam waktu yang singkat. Seperti apa sekarang? Ya, memang untuk kemarin kembali terjadi banjir bandang disebabkan longsoran di titik Kelok 28 pada jalur jalan Kelok 44 di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan meluapnya sungai Muaro Sungai Pisang yang menyebabkan kembali terjadinya banjir bandang. Dan memang untuk pembersihan sempat dilakukan oleh petugas dengan menggunakan 1 unit alat berat. Tapi pada siang hari, pada pukul 12 siang, itu karena curah hujan yang tinggi, sungai Muaro Pisang ini kembali meluap sehingga proses pembersihan terpaksa dihentikan untuk sementara demi keamanan dan keselamatan petugas di lapangan. Dan ini direncanakan pada pagi hari ini pembersihan kembali akan dilakukan, dioptimalkan untuk membuka jalur jalan yang menghubungkan antara Lubuk Basung dengan Kota Bukit Tinggi. Demikian. Jalur ini kemudian terdampak karena ada material banjir di sana. Kemudian apalagi, Rio, yang kemudian terdampak? Apakah kemudian fasilitas umum maupun juga mungkin tenda pengungsian yang sebelumnya ditempati oleh korban banjir bandang ini juga terdampak? Ya, untuk rumah warga itu ada puluhan rumah yang terdampak akibat terjangan banjir bandang. Sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama, ini adalah yang kelima kalinya terjadi di daerah tepatnya di Jorong Pasa, Nagari Maninjau, Kecamatan Maninjau di Kabupaten Agam. Dan untuk fasilitas umum yang terdampak, dari informasi yang saya dapat dari Kapolsek Maninjau itu menyatakan bahwasannya dari terjangan banjir bandang ini ada 15 unit fasilitas umum yang terdampak dan puluhan rumah warga itu juga terdampak, dan beberapa diantaranya juga hanyut terbawa oleh arus sungai. Dan untuk pengungsian saat ini ada puluhan warga yang sudah mengungsi sejak di tanggal 27 November yang lalu. Mereka itu sudah mengungsi di 4 titik yang dipusatkan di beberapa masjid yang ada di sana, yaitu di Masjid SMP 1, Musola SMA 1, dan Masjid Agung dan Masjid Raya Tanjung Raya.
Dan hingga saat ini memang dari hasil wawancara saya dengan warga yang berada di pengungsian, mereka menyatakan bahwasannya kebutuhan mereka untuk logistik maupun perlengkapan untuk tidur sejauh ini itu sudah sangat-sangat mencukupi. Namun memang mereka masih kekurangan akan air bersih. Itulah yang masih menjadi keluhan warga di pengungsian. Saat ini memang warga sangat berharap percepatan pembangunan Huntara untuk mereka yang dipusatkan di Jorong Bayau, Nagari Manunjau, itu dapat segera terrealisasi sehingga mereka bisa pindah ke sana untuk secepatnya. Demikian. Baik, masih banyak warga yang mengungsi bahkan sejak tanggal 27 November lalu dan saat ini mereka kembali terkena banjir bandang. Yang masih mereka butuhkan adalah air bersih dan juga bagaimana hunian sementara bisa dibangun secepatnya. Terima kasih Rio Johannes melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kita kembali akan berbincang bersama dengan Kapusdatinkom BNPB dan juga Direktur RSUD Aceh Tamiang. Sekarang saya mau ke Dr. Andika dulu. Dokter, terkait dengan operasional RSUD Aceh Tamiang sendiri, ini kan tadi beberapa fasilitas ada yang masih belum beroperasi secara optimal. Lalu bagaimana dengan ketersediaan obat-obatan maupun juga tenaga medis di sana? Apakah sudah mencukupi hingga hari ini, Dok? Alhamdulillah saat ini obat-obatan masih relatif cukup karena memang dropping bantuan juga masih terus masuk ke rumah sakit. Kemudian untuk tenaga medis sendiri kami masih mendapat bantuan relawan dari Kementerian Kesehatan, relawan dari ILUNI FKUI, dan relawan-relawan dari institusi-institusi lainnya yang terus masih membantu operasional pelayanan di rumah sakit. Di samping itu juga kami tenaga organik juga sudah mulai bisa untuk memenuhi pelayanan di rumah sakit Muda Sedia. Kemudian untuk masyarakat yang ke sana, Dok, ini seperti apa jumlahnya? Apakah bisa mencukupi setiap harinya tenaga medis maupun fasilitas di sana untuk melayani masyarakat yang datang? Alhamdulillah tenaga semua cukup untuk melayani seluruh pelayanan dan memang mungkin karena Baik. persediaan obat-obatan cukup untuk pelayanan saat ini. Oke, tenaga kesehatan dan juga fasilitas masih cukup untuk melayani masyarakat. Kemudian saya kembali ke Pak Aam. Pak Aam masih bergabung bersama kami, Pak. Baik, sepertinya koneksi kami bersama Pak Aam terputus. Saudara, kita kembali ke Dr. Andika. Dokter, ini memang RSUD sudah beroperasi, tapi kemudian pastinya warga juga butuh fasilitas kesehatan yang terdekat dari lokasi tempat tinggalnya. Kalau untuk puskesmas, Dok, apakah sudah ada informasi kira-kira seperti apa kondisi pelayanan kesehatan di yang pertama, tingkat pertama seperti itu di sana? Ya, beberapa puskesmas memang sudah berhasil dibuka, sudah dibersihkan, sudah memberikan pelayanan. Ada yang sudah di ruang-ruang puskesmasnya sendiri yang sudah sepenuhnya berjalan, ada juga yang masih di posko-posko di sekitar puskesmas. Namun memang saat ini posko tetap tersebar ke seluruh wilayah, sehingga pelayanan kesehatan di seluruh kecamatan itu terakomodir di posko-posko yang sudah disediakan. Dan untuk tenaganya sendiri memang selain dari tenaga kesehatan dan tenaga medis lokal, juga memang untuk di wilayah puskesmas juga ada bantuan dari relawan Kementerian Kesehatan. Itu juga tersebar ke seluruh wilayah. Baik, Dok, tadi kan Anda sebutkan juga bahwa dari wilayah rumah sakit ini belum 100% dibersihkan gitu ya. Kendalanya apa nih, Dok? Kira-kira apakah memang tenaga yang untuk membantu untuk membersihkan kurang atau memang kondisinya memang sangat-sangat parah, Dok, sehingga tidak bisa dibersihkan hingga saat ini? Kalau untuk tenaga memang luar biasa, ini bantuan ke rumah sakit itu benar hanya diberikan Baik. Kalau memang di area depan itu bisa lumpur yang dikeluarkan itu dibuang ke halaman depan, alat berat bisa masuk. Sehingga itu mempercepat pembersihan. Tapi kalau area dalam kan nggak bisa masuk alat berat, jadi benar-benar menggunakan cangkul, sekop, dan gerobak sorong untuk membuang lumpur-lumpur yang ada di seluruh ruangan. Dan alhamdulillah ini bisa dikatakan untuk ruangan sendiri sudah 80% bersih. Kemudian halaman dan drainase
itu sudah mencapai 60% bersih. Mungkin dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan itu total rumah sakit bisa dibersihkan secara keseluruhan. Kondisi yang di dalam ya yang susah untuk bisa dibersihkan karena membutuhkan alat lain selain alat berat seperti itu. Dokter, kemudian untuk tadi alat-alat mungkin kan banyak yang kemudian belum ada gitu ya, belum tersedia untuk yang bisa digunakan secara maksimal. Alat-alat apa yang dibutuhkan saat ini untuk RSUD Aceh Tamiang, Dok? Ya, memang untuk saat ini kami bantuan alat-alat kesehatan juga sudah banyak kami dapatkan dari baik itu dari Kementerian Kesehatan, baik itu dari BPAFK atau dari sejauh-sejauh yang lainnya dari Iluni. Nah, saat ini yang memang benar-benar untuk tahap selanjutnya yang kami siapkan adalah alat kelengkapan ICU dan radiologi. Radiologi walaupun sekarang ini kami punya radiologi X-ray mobile dan itu cukuplah untuk menunjang pelayanan. Namun yang kami butuhkan segera ini adalah alat-alat yang untuk pendukung di ICU dan PICU. Dan itu mungkin beberapa hari lagi itu sampai alatnya. Oke, alat-alat di ruang ICU masih butuh untuk dikirimkan ke sana. Dok, selain alat hingga saat ini masih apa saja yang dibutuhkan oleh RSUD Aceh Tamiang agar bisa kembali beroperasi 100%? Ya, yang selain alat-alat yang tersebut tadi itu juga untuk bisa menunjang 100% juga perabot, mebel, meja, kursi, komputer itu juga sudah didata sama Kemenkes untuk segera nanti akan di-dropping juga ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan. Semua fasilitas yang terdampak itu akan di-dropping dari kementerian. Oke, alat-alat non medis ini ya, Dok, ya, terutama untuk fasilitas administrasi ini butuh untuk bisa segera dikirimkan ke sana. Kita harapkan semoga cepat kembali 100%, Dok, agar bisa juga melayani masyarakat yang membutuhkan di Aceh Tamiang. Terima kasih Dr. Andika Putra, Direktur RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, dan juga sebelumnya ada Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak.